Hai guys, balik bersama Sadi. Di sini biasa ya, ini nak view nih kok ini berarti aku lagi santai guys. Oke guys, ini akeh sing mungkin tidak bisa, walaupun simple tapi tuh kalian tuh sangat sulit untuk melakukan hal ini guys. Nah, ini aku mempunyai beberapa hal atau beberapa cara untuk cara kamu melupakan mantan, entah itu mantan cewek, entah itu mantan cowok, intinya kamu melupakan mantan. Mungkin kalau cowok gampang ya kan, itu menurut si perempuan guys sebenarnya sama aja gitu loh guys ya. Kita butuh waktu untuk melupakan ketika kita menjalani hubungan sampai bertahun-tahun, apalagi kalau yang udah punya istri atau suami terus akhirnya cerai, itu kan makin tambah apa ya, susah ngono kok nak anak kayak aku ngene iki kan. Nah, ini tuh ya aku baca itu oke lah, seperti menurutku sendiri kok gampang banget kok loh kalau pakai mantan. Tak bacakan ya guys ya. Ini tak bacakan ya. Cara move on dari mantan mungkin membuat banyak orang kesulitan, apalagi kalau kamu sudah sangat mencintai pasangan. Menghayati sebuah hubungan percintaan tentu jadi makin berat, bayang-bayang mantan selalu terngiang di pikiran, betul. Namun dunia tak lantas kiamat saat kamu butuh cinta. Kehidupan harus terus berjalan, ada waktunya kamu harus move on dari mantan. Banyak orang yang kesulitan untuk move on karena tidak dapat berdamai dengan kenangan bersama mantan kekasihnya. Cara move on dari mantan akan efektif jika kamu memiliki niat yang kuat untuk melupakan kenanganmu bersamanya. Kamu harus move on dan meninggalkan masa lalu, baik itu kenangan indah ataupun kenangan buruk. Kamu perlu move on untuk melanjutkan kehidupan yang lebih baik atau damai gitu kan guys. Nah, ini beberapa tipsnya ya guys ya. Yang pertama, berdamai dengan keadaan. Cara move on yang pertama yaitu berdamai dengan keadaan. Kamu boleh merasa sedih dan itu merupakan hal yang wajar. Biasanya setelah menangis perasaanmu akan terasa lebih lega, sehingga kamu bisa lebih siap untuk move on ya kan. Perlahan-lahan kamu akan menerima dan memaafkan kejadian yang menjadi penyebab kamu putus dengan mantan. Jangan memandang hubungan masa lalu sebagai kegagalan, justru jadilah pengalaman sebagai pelajaran agar nantinya kamu lebih berhati-hati dalam membina hubungan. Nah, ini yang aku terapkan guys. Jadi tuh aku kayak mikir, kan banyak orang aja ngetimburi, aja ngerti masa lalu, nanti kamu bla 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 gitu. Kalau aku enggak guys, aku akan melihat masa laluku untuk menuju yang lebih baik kayak gitu. Jadi contohnya ya kayak kamu tuh pernah menyesal lah, kok goblok men aku yo, kok aku karo pacarku kok api men, tapi pacarku karo aku kok kayak gini ya kan, atau suamimu ya atau istri kamu gitu. Kamu jangan berpikir seperti itu guys, tapi kamu berpikir, oh berarti nah aku bertindak seperti ini kamu yo nanti kedepannya seperti ini. Jadi kamu bisa mengantisipasi ngono loh guys. Yang kedua, curhat ke orang dekat. Nah, tak sarankan kalau ini yang poin kedua itu kamu harus bener-bener orang itu tuh bisa dipercaya ngono loh guys, enggak ember cangkemi. Cara move on berikutnya adalah cari sahabat terbaik untuk curhat. Betul, kamu juga bisa meminta dukungan dari keluarga dan teman untuk memulihkan perasaan dan keadaan setelah patah hati. Menceritakan kisah perpisahanmu bisa menjadi salah satu cara melepaskan stres usai putus, terutama jika kamu curhat dengan seseorang yang juga telah mengalami pengalaman serupa. Tapi jika itu terus menjadi satu-satunya topik pembicaraan selama berminggu-minggu sesudahnya, itu bisa merusak proses move on kamu. Jadi nak wes putus ya kan, kamu cukup curhat 1 hari, setelah itu wes ngono loh. Jadi ceritalah kisah tersebut sekali saja pada teman curhatmu itu kan, lalu minta saran apa yang harus kamu lakukan agar bisa cepat move on. Berkumpul bersama orang-orang terdekat saat patah hati bisa membuat kamu merasa mendapat dukungan moral. Betul. Yang ketiga, bahagiakan diri sendiri. Nah,
Ini aku selalu membahagiakan diri sendiri. Aku tuh kalau lagi putus cinta biasanya aku belanja kayak shopping, entah tuku iki tuku kuwi, entah ngapo gitu loh guys. Kamu tidak perlu buru-buru untuk mencari pasangan baru. Beri waktu untuk dirimu sendiri, santai dan beristirahat sampai perasaan kamu benar-benar stabil, tenang dan nyaman dalam melakukan beragam aktivitas. Cara move on ini patut diperhatikan. Banyak hal yang bisa kamu lakukan untuk menghibur diri seperti membaca novel, mendengarkan musik, traveling, atau berolahraga. Kegiatan tersebut bermanfaat untuk meredakan stres yang kamu alami setelah patah hati. Membahagiakan diri dapat membuat kamu nantinya akan termotivasi untuk move on. Betul. Jalani pertemanan baru. Jalani pertemanan baru itu bukan berarti kamu mencari pacar yang baru ya guys ya. Jadi kamu lebih kayak kayak golek konco ngono lho sing iso dijak guyon, entah aja apa kayak gitu. Terkadang kesulitan melupakan sosok mantan itu dikarenakan mereka yang baru memutuskan untuk menyendiri dan menghindari dari publik atau keramaian. Itu salah ya guys ya. Suasana sunyi dan sepi umumnya membuat seseorang semakin sedih karena pikiran putus cinta dan tidak ada orang yang lain bisa menyemangati. Sangat disarankan untuk mereka yang baru putus cinta untuk berkenalan dengan orang-orang baru. Bersosialisasi dengan orang baru akan membuat pikiran teralihkan dan juga lebih terbuka akan hal baru yang pastinya jauh lebih menarik untuk dibicarakan. Betul. Berhenti stalking mantan. Nah ini guys, ini harus kalian perhatikan. Jadi kalau kamu udah putus, kamu lebih baik blok aja dan hapus, jangan kamu stalking lagi ya. Itu yang bisa aku lakukan. Jadi memang aku nggak ngeblok sih, tapi aku yang diblok, cuman aku berhenti untuk mencari tahu tentang mereka kayak gitu guys. Ketika sebuah hubungan harus berakhir, keinginan untuk berhenti memikirkan mantan hanya bisa diwujudkan jika kamu berhenti mencari tahu, baik secara langsung ataupun lewat media sosial. Cara move on yang paling ampuh adalah berhenti stalking. Dengan itu, mengetahui kabarnya, kamu bisa mengurangi kepedulian terhadap apa yang dilakukan dan bisa benar-benar move on. Stalking mantan melalui sosial media hanya akan membuat kamu semakin terikat dengannya. Hindari untuk melakukan hal tersebut hingga hatimu sendiri yang mengatakan untuk berhenti. Jalani hidup kamu dengan baik seperti seharusnya tanpa harus mengetahui kehidupan mantan gitu. Jadi nanti kalau kamu stalking kamu lihat mantan kamu sama cewek lain, kamu sakit hati, ya kan? Mending gak usah. Cari kesibukan. Betul, ini yang aku lakukan juga guys. Aku mencari kesibukan itu dengan jualan online guys. Jadi ada manfaatnya, dapat untungnya, dapat manfaatnya, dan cepat melupakannya kayak gitu loh guys. Cara move on dari mantan yang tak kalah ampuh adalah menyibukkan diri saat berada dalam kesendirian dan tidak melakukan aktivitas apapun. Inilah justru pikiran akan terus menerus ingatan dan kenangan saat bersama dia. Jangan membiarkan dirimu berada dalam kesendirian dalam waktu yang lama. Bila memang kamu merasa harus menyendiri, lakukanlah sesuatu dan jangan biarkan dirimu tidak melakukan hal apapun. Kamu bisa mencoba menghabiskan waktu dengan membaca, nonton film, mendengarkan musik, atau hal yang lebih bermanfaat seperti mengerjakan tugas-tugas dan kewajiban. Terus sibukkan diri sendiri dengan melakukan berbagai macam aktivitas atau nongkrong bersama teman-teman. Melakukan hobi yang kamu sukai, berjalan-jalan di mall atau teman berkumpul bersama keluarga. Betul. Yang ketujuh, evaluasi hubungan. Apa itu guys? Evaluasi hubungan guys. Nah, cara move on selanjutnya adalah melakukan evaluasi hubungan. Tulislah apa yang telah kamu dapat dari hubungan kamu selama ini. Membuat daftar apa yang telah kamu pelajari dari satu hubungan tidak hanya memperkuat alasan mengapa kamu tidak cocok dengannya, tetapi membantu memberi kamu gambaran yang lebih baik tentang jenis pasangan yang paling cocok denganmu. Habiskan waktu tersendiri untuk merefleksi diri hingga kamu dapat menemukan apa yang sebenarnya yang ada kamu sukai dari mantan. Bertanyalah pada dirimu sendiri, apakah sih dia membuatmu menjadi seseorang yang bukan dirimu, atau apa alasan yang membuatmu membencinya. Oke. Jadi apa itu evaluasi hubungan? Itu kamu harus mencari tahu, jika kamu dengan ini terus aku seperti apa ya, apa aku
makin jauh dengan keluarga, apa aku lebih jauh dari teman-teman, kayak gitu loh guys, intinya tuh kayak gitu. Jadi kamu bisa, oh berarti aku kayak gini salah ya, berarti aku harus mencari pasangan yang kayak bukannya langsung los gitu, enggak ya gitu kan, sing iso ngertiin aku. Jadi aku tidak maksudnya kamu tuh waktu kamu tuh sama keluarga tuh tidak hilang kayak gitu loh. Konsultasi dengan psikolog atau psikiater. Nah ini sebenarnya kalau menurut aku sih, kalau kamu nggak butuh-butuh banget tuh nggak usah kayak gitu. Jadi itu guys beberapa hal yang bisa kamu lakukan ketika kamu putus dengan mantan kamu. Ketika kamu pikir aku putus setahun kok bisa move on karo mantanku, yo aku aja gini-gini, ya langsung blok aja. Terus kamu jangan stalking, itu yang paling utama menurut aku ya. Terus kamu satu juga yang paling ampuh, kamu ingat yang apa yo, jadi kamu ingat jeleknya dia. Jadi ketika kamu bersama dia, jeleknya apa? Ketika contohnya ya, jeleknya dia tuh para iso ngerteni kue, terus dia tuh lebih dekat ke perempuan lain ketimbang sama kamu, terus dia tuh kayak selalu minta uang dan lain gitu. Biasanya tuh ada hubungan seperti itu, kayak nilai DTC iyo nganu tak balikin gitu. Biasanya gitu, nanti akhirnya lupa gitu. Udah banyak ya guys. Jadi untuk kalian tuh seperti itu aja. Oke guys, aku mau lanjut kerja, bye bye.